ada musik, karena kan main sana satu kan. Jadi udah sekalian jalan pulang. Yang musik satu lagi panggil. Main sini, main. Sini, Mas. Nanti Bang aku lapar makan dulu aku bilang. Mbak. Apa? Goldian. Tada. Tuf. Nggak ada cacat fisik ya Mas ya? Iya Mbak. Gimana nih Mas? Cek dulu. Cek dulu tuh. Cek dulu. Ini sign in ya? Iya. Sign in. Wih, Zoom udah ada. OBS belum ya? Oh, nggak punya Mas OBS apa? OBS nggak ada. Ini aku cek apanya nih? Cek wifi, kamera, Coba Mas, tolongin Mas. kamera. Kamera. Garansi dari toko 3 hari ya Mas ya, asal nggak cacat fisik. Misalnya jatuh nggak garansi, tapi kalau tahu-tahu dipakai mati garansi. Ini kamera depannya. Iya. Ya standar lah. Cakep. Siap, Buat siap. Game apa Mas? Ya. Banyak, berat pokoknya. Materinya Kalau berat. maksimal tambahin RAM. Siap, tambahin RAM. Oke deh, langsung aja Mas. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ikhwan fisabilillah. Kelengkapannya ya Mas ya. Mana? Oh. Kenapa? Ya, ini skru. Terus ini kalau masih mau tambah harddisk ada ya, data masukkan semua ya. Tambah apa? Harddisk. Harddisk. Kan itu SSD. Oh. Ya masih kepengen penyimpanan lebih banyak tambah harddisk. Ini kalau beli 200 lebih. Cok. Siap. Biasanya nggak dikasih, tapi ini kan tetap tak kasihkan sesuai prosedur. Andalan. Ya sesuai anu. Ini chargernya ya Mas ya. Apanya? Chargernya. Oke. Itu kabel charger. Ya. Apa sudah Mas? Iya, oke. Tasnya di sini ya. Ini tasnya ya. Oh itu tas laptopnya. Oke siap. Jadi tas laptop. Laptopnya di sini. Iya nanti Mas. Atau di tas. Hah? Mau ditaruh tas atau kardus? Kardus aja semua. Nanti. Untuk pemakaian yang penting baterai jangan sampai 0% ya Mas ya. Jangan sampai baterai 0%. Oke siap. Minimal 10 lah. Tuh, nggak ada. Harusnya ada 100 preset gitu dia. Anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bergerak, Anda ketepung. Aduh, sering terjadi ya. Jam 3, jam 4, 5, 6 lah. Roh muslim kagak ada yang standby. Menyebalkan sekali. Ya kalian yang mencari tempat supaya nggak nyasar kemana-mana dan baru tidur setelah subuh, mari Kores buka room untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan.
Thank you, Mak. Gue agak heran ya. Dari dulu gue request, ayo dong, Room Muslim gitu. Ini udah langka banget yang live dari jam 4 sampai jam 9 gitu. Kenapa langka banget sih? Harusnya tuh ada gitu yang standby dari jam 4 sampai jam 9. Ya udah lu aja Kores. Gue malas ngomong kalau itu. Apa di sini cuma gue sendiri ya yang tidurnya itu pada subuh? Kayaknya memang harus ditunjuk gitu, menara syiar pagi, menara syiar sore, menara syiar malam gitu ya Ikhwan ya. Supaya yang kayak gua tidurnya entaran habis subuh tidak kesepian. Oke. Ya nantilah ya akhi Ali ya. Ntar lah gua ini. Yuk. Supaya ada topik obrolan di sini gua mau bahas Kesultanan Kores. Nyambung video gua ke 6 berarti. Jadi kalian yang sudah menemukan channel Kores di Triun Slayer Comment Center 2 YouTube, selamat. Selamat menyaksikan juga konten-konten terbaru. Enggak sih, baru satu. Besok nanti jam 8:15 ada lagi satu, besoknya lagi ada lagi satu Ikhwan. Yang besok kita ngebahas YPMA Muktamar 2. Lusanya membahas JCC, program donasi Palestina. Besoknya lagi membahas JCC, program pendirian Masjid Zujahidin gitu. Nah ini napak tilas. Jadi kalian itu seenggak-enggaknya tahu sejarah dunia lintas iman gitu loh. Supaya seru Ikhwan. Taiken oten ke papantengan res. Enggak cep. Jam segini gua mau cerita. Glorifikasi masa lalu. Pas gua upload yang ini ya, yang video 2020 mengenai Muktamar YPMA 1, wah anak-anak pada curhat-curhat. Oh, tahun iya 2020 Goldian begini, Julius begitu, Akimoto begini. Seru lah udah. 5 tahun yang lalu loh. Kita masih bareng-bareng sampai sekarang. Nah, yang berikutnya ini membahas tentang Kesultanan Kores. Jadi sesudah masa 2020 itu ada 2 masa YPMA JCC jalan bareng. 2021 perkembangan dakwah online makin mantap gitu. YPMA JCC ada jalan. Lalu kemudian 2021 akhir Kesultanan Kores terbentuk. Apa sih maksudnya Kesultanan Kores? Kesultanan Kores lu sering ngomong gitu kadang-kadang res ya. Jadi Kesultanan Kores itu di mana gua pribadi non yayasan Ikhwan Kores itu. Sehingga gua ngomongnya Kesultanan Kores. Jadi maksudnya Kesultanan Kores itu Kores non yayasan. Belum ada API ya tentunya 2021 itu. API baru ada 2023, berarti 2021 2022 yaitu Kesultanan Kores itu 2 tahun. Solo bikin program-program solo, alhamdulillah. Ya biasa. Programnya itu bantu-bantu sesama mujahid. Perangkat atau kebutuhan yang force major kayak gitu-gitu Ikhwan. Terus sejarahnya gimana res? Sejarahnya dimulai beres dari Ponorogo. Nah, ini harusnya gue ceritanya kemarin pas di JCC, karena zaman JCC ini gue di Ponorogo. Tapi nggak apa-apa, gue cerita sekarang Ikhwan ya. 2020 Kores Goldian Unik Rifa 3 pribadi dalam 1. 2021 nggak itu, zaman-zaman TikTok. 2020 trio sekawan itu kok Kores Goldian Julius paling gede Goldian baru Kores gitu. Untuk YouTube-nya ya, viewer YouTube. Tapi kalau soal bubukin terhitung, Kores yang ada lawan. Oke, jadi kita cerita Kesultanan Kores praknya ya. Ke Ponorogo. Ini gue ceritain nih, Wan. Pada masa itu ada satu yayasan lagi selain YPMA dan JCC yang baru akan dibentuk.
yaitu MMCI. Ada yang tahu singkatan MMCI? Satu, dua, tiga. Batal. MMCI itu singkatan dari Makassar Mualaf Center Indonesia. Siapa founding father-nya? Founding father-nya Gurunda. Karena ada seorang ahlus sodako, saudagar lah di Makassar yang terketuk hatinya dengan giroh Gurunda, sehingga mewakafkan sebagian hartanya. Lalu karena Gurunda orangnya bijaksana, dibuatlah yayasan Mualaf Center gitu dengan nama MMCI, dibentuk tuh. Nah, untuk kegiatan operasionalnya, nah ini Gurunda minta tolong aku yang ngurus. Nah, mantap Cep, bener. Zujahidin Cekalolan. Bener namanya, salah pengejaannya. Ini apa namanya? Salah mengeja itu gue merasa ini, Ikhwan, merasa apa? Didiskreditkan gitu. Karena Zujahidin itu nama dari saya. Oke, lanjut ya. Nah, Gurunda minta tolong untuk operasionalnya, manajerialnya dari MMCI. Aku diminta ke sana, ke Makassar gitu. Oh, pada zaman-zaman 2021 itu, oh ya udahlah Gurunda, oke, ayo gitu. Lalu kemudian Pak Zul ngide. Nah, untuk manajerial MMCI begini dan begitu, ya udah res. Sini dibekalin dulu ilmu-ilmu soal komputer ke Ponorogo. Ke Ponorogo lah aku gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini KW premium 1 ini. Sama banget. Ke Ponorogo lah aku gitu kan, dalam rangka untuk inilah nambah ilmu komputer gitu-gitu lah, karena Pak Zul kan jago coding sebelum ke MMCI. Ya, cuman entah gimana lah jadinya malah stay di Ponorogo gitu, nggak ke Makassar. Aku lupa kenapa nggak jadinya itu, aku lupa. Nah itulah juga Ikhwan, aku tuh nggak enak sama Gurunda, ada dosa aku sama Gurunda gitu. Gurunda itu beberapa kali sering ngajak, Dek, ayo ke Makassar Dek, Dek, ayo bikin acara di Makassar Dek, Dek, ayo ikut ke Kalimantan, Dek, ayo ikut ke, waktu itu Gurunda kemana, ke Sumatera tuh, ke Palembang atau Medan gitu. Itu Ikhwan ya, nggak tahu kenapa ya, nggak pernah ada satupun yang gua kabulkan gitu. Maaf Panglima, karena Kores itu pada dasarnya keong, seneng di rumah. Dan kalau daerah Jawa, Bali, ayo lah gitu. Jadi aku tuh nggak apa ya, jadi inget lah gitu. Itu urusannya aku ke Gurunda Ikhwan. Diajak kemana-mana nggak ikut mulu gitu. Berapa? 5-6 kali ada lah Gurunda ngajak gitu. Tapi insya Allah yang satu ini aku kiain ada Gurunda ngajak. Nah tapi itu nah kita balik lagi ya. Nah lalu kemudian di Ponorogo lah Kesultanan Kores itu dirintis gitu. Disitulah dibikin lah Triyun Schreier Command Center di Ponorogo. Itu tuh 2021 ini kapan ya? Ya pertengahan lah, April sampai September itu ya. Itu tuh generasi awal debater, bukan generasi awal dong ya, satu itu kan Ustadz Ihsan Mukoginta. Generasi kedua lah ya. Iya, generasi kedua Mujahid Ghazwul Fikr, Mujahid perang pemikiran itu mulai berbondong-bondong bikin channel YouTube Ikhwan. Unik Rifa bikin, Bang Handi bikin, Pak Zul bikin gitu kan. Nyusul Pak De sama Gurunda gitu, pada bikin semua tuh. Lah kalau gua kan dikejar tuh gua tuh, ayo bikin lo. Aduh lama lu res gini. Sabar lu. Karena kalau gua bikin Ikhwan, gua tuh konsep dulu gitu, nggak asal jebret bikin. Gua tuh konsep bikin ininya apa? Konten pertamanya gimana?
template thumbnailnya gimana gitu kan, gua live-nya jam berapa aja, itu penggodokannya tuh lama kalau Kores tuh nggak kayak yang lain gitu, karena memang idealis. Jadi lama, paling terakhir lah aku gitu. Dan kalau kalian lihat paling sedikit juga subscribernya. Kenapa? Ya karena kalau lu pengen subscribe gua, lu usaha cari ya. Sama kayak sekarang nih, pengen subscribe gua, lu usaha cari gitu. Maaf ya Iwan, memang kayak gini gua. Itu penggodokannya Kesultanan Kores itu di situ ya. Dengan pertama bikin YouTube gitu. Bikin YouTube digodok. Pak Zul ngajarin banget OBS, shout out to Pak Zul, mantap beliau. Dan Ponorogo itu ya. Gue di Ponorogo Ikhwan. Waduh. Ya Allah. Lu nemu mie ayam 6.000. Ngebukit dia di mangkok. Dan enak banget. Gitu. Lu nemu geprek 6.000. Ayamnya bukan ayam ini anjir, bukan ayam cebol macam ini, Tuhannya terhitung. Tapi gede ayamnya, 6.000 lo bayangin. Nggak langsung jebret gitu ya? Nggak. Itu jadi gue lama di konsep. Kalau gue itu, Bang Handi udah bikin langsung gede gitu. Unik Rivo bikin langsung gede-gede. Aku nggak, masih belum bikin aku. Sampai akhirnya bikin akhirnya ya itulah karena langsung jebret gede gitu, langsung monet. Baru bikin bulan depan langsung monet gitu. Karena apa? Karena Kores sudah dikenal lebih dulu daripada YouTube-nya gitu. Kores sudah di-live-kan bubukin terhitungnya sebelum ada YouTube-nya gitu. Jadi ketika Kores bikin YouTube sounding, langsung berbondong-bondong umat subscribe, alhamdulillah. Itu yang generasi pertama. Translation comment center yang pertama. Nah, singkat cerita penggodokan di Ponorogo, bikin YouTube kayak gitu. Langsung aku lanjut ke video yang kalian tonton di YouTube tadi. Aku lanjut ke Jogja gitu. Pembelian perangkat. Ini juga perangkat tentunya bubukin terhitung umat punya kerjaan gitu. Dan shout out untuk, masih inget gue yang soundingnya itu ada Prof Alwan, ada Julius, si Julitot, sama si Goldian gitu. Mantap. Keren lu semua mabre. Makanya kita saling bantu-bantu gitu, walaupun kita ceng-cengannya soal nama baik, tapi kalau udah bantu sesama nomor 1 Ikhwan gitu. Mereka bertiga lah yang sounding. Kekumpul lah itu Ikhwan untuk beli laptop pertamanya Kores, TUF Gaming. Itu bertahan alhamdulillah jalan 5 tahun 4 tahun berarti, mantap banget. Itu sebenarnya bisa kalau aku prediksi insya Allah bisa jalan 7-8 tahun lagi kalau nggak kena plafon bocor. Plafon bocor yang bikin Umar ini kesel banget gitu. Apa itu kate gujak nggak ngerti aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjutlah ke Jogja. Di situ aku bareng Goldian stay. Nah, Goldian juga lagi puncak-puncaknya itu Ikhwan. Dia menduduki viewernya ketiga yang paling gede. Yang pertama itu Julius ya, viewer di YouTube itu paling gede. Yang kedua Gurunda, yang ketiga itu Goldian sebagai upcoming artis. Ini kata-kata yang gua cari kemarin nggak ketemu. Tapi si Goldian kena mental ketika YouTube-nya anjlok, kena dismonet gitu kan. Sibuk juga kuliah, menghilang dia beberapa tahun. Baru balik lagi tahun-tahun inilah. 2024 baru balik lagi dia. Hilang lama banget tuh bocah. Bareng aku sama Goldian di sana itu itulah mantepin OBS sama setup data-data untuk dimasukin ke laptop. Berapa bulan gue di sana ya? 3-4 bulanan. Kalau Ponorogo 7-8 bulanan kalau nggak salah. Nah, nanti Ponorogo ini setelah aku di sana, Bang Handi baru gantiin. Aku ini maksa-maksa banget, Bangs, lu harus ke Ponorogo Bangs, gitu. Karena gue lihat pola di Ponorogo gitu. Ponorogo ini memang Pak Ahlul itu beliau dibalik masalah-masalah dulunya ya. Gimana beliau ini orang baik. Dan dia juga jatuhnya alus sodako tempat. Tapi iya,
Nah, jadi karena ngelihat bisa kita apa ya? Bisa kita untuk berkembang di sana, aku masa-masa Bang Handi, ayo ke Ponorogo. Akhirnya setelah aku cabut, Bang Handi yang ke Ponorogo sekarang nemenin Pak Zul gitu kan. Dan ya di Ponorogo lah juga Bang Handi YouTube-nya kenceng dar. Pembangunan masjid juga waktu Bang Handi di Ponorogo. Ini kita bahas apa? Oh iya, yang ini yang di Jogja ya. Jadi aku di Jogja, Bang Handi ke Ponorogo. Di Jogja, Ikhwan, di Jogja nanti ketemu sama Ustadz Master Kohdondi Tan gitu. Beliau nyamperin ke Jogja tuh, ketemuan kita. Makanlah bareng-bareng. Sate yang aku memang tunggu-tunggu itu di Jogja ada deh ya. Sate daging cincang. Wah anjir, keren banget. Daging cincang tapi dibikin sate, Ikhwan. Beautiful. Gua cinta kolesterol. Enak banget di sana di Jogja itu. Ya, jadi ketemu Kodoni di sana, bikin konten bareng sama Star Master Donditan. Lalu ya gitulah melanglang buana gitu di Jogja itu. Cuman apa ya? Di mindset gua, Jogja itu gua tuh kangen Jogja karena suasana Jawanya itu kenceng banget zaman gua kecil. Waktu 2021 akhir-akhir gua ke sana, orang-orangnya udah lo gue. Ini Jawanya kemana? Jawanya kemana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Akibulus, gujag itu apa? Nggak ngerti gua. Gujag apaan gujag? Gajug, juga. Bahasa mana sih? Nah, jadi lupa gua. Oh iya. Jadi gue tuh ke mana? Ya, ke Jogja itu macet. Iya, aduh gue bilang. Lo gue orang Jawanya pada kemana ini? Ya mungkin karena stay-nya di daerah Goldian ya. Goldian kan kuliah, jadi stay-nya banyak orang-orang perantauan di sana. Wah, guru jagal. Iya, ngonten di sana sama Star Master gitu. Waktu itu Glenn masih jadi krunya Star Master. Belum jadi divisi hukum doi gitu. Si Glenn tuh lucu, dia paling slow orangnya. Langlang buana lah kami. Terus gue jalan sama Star Master malam-malam gitu kan. Jogja tuh kecil, gampang banget diputerin. Buset. Star Master ini kalau bawa mobil bannya kagak napak di jalan, serius. Ngebut bet. Gue bayangin kalau Prof Awan ikut sama Star Master, waduh. Pasti panik itu. Sampean orang mana, Bang? Aku orang mana jatuhnya? Orang Bandung. Aku orang Bandung. Nah itu Kesultanan Kores pertama dirintis di Ponorogo. Lalu advance campaign ke Yogyakarta. Nah nanti di Bali. Bali nanti gue ceritain di konten berikutnya, Ikhwan. Karena itu panjang. Ada dua momen dimana nanti Star Master silaturahmi ke Kores di Bali. Lalu nanti ada juga para mujahid safar ke Bali, silaturahmi juga sama Kores. Bang Zuma sama Kodoni ada masalah nggak, Bang? Masalah? Enggak dong, kok bisa ada masalah? Enggak lah. Saling kolaborasi gitu. Kalau Star Master itu akademisi. Kalau Gurunda street fighter. Itu Gurunda. Dua-duanya saling mengisi, Ikhwan gitu. Kalau akademisi mulu, ini yang teritung preman kagak kena hajar. Tapi kalau misalnya street fighter mulu, bagian orang-orang yang memang mencari kebenaran untuk level edukasi itu jadi minim juga. Vitiku di like sama Gurunda, berkah Vitiku jadinya alhamdulillah. Mantaps. Waalaikumsalam Akhi Azem. Ya, Bogor mantaps. Nanti kayaknya aku kada ke Bogor deh. Nah, ketika Kores sibuk di Jogja, Ikhwan. Ini Unik Riva ini lagi kenceng-kencengnya dia. Dia nyampe ke 100.000 viewer YouTube-nya. Mantap nggak tuh Unik Riva? Padahal anak baru doi. Anak baru berapa minggu doang dari gua. Berapa bulan doang. Bang Handi juga.
YouTube-nya lagi kenceng-kencengnya. Al Ayyubi, Julius juga lagi kenceng-kencengnya. Karena Julius kan bawain berita dia ya. Jadi aku sering naik di Julius, bahas-bahas gosip-gosip terbaru, tritung-tritung. Itu seru banget. Kosman juga. Kosman itu ada di sana. Ketika dia monolog jago gitu kan, nyamperin ke tempat Julius, StreamYard-nya, ketemu Kores, habis dia. Jadi patung, bre. Gua counter-counterin semua hujatannya. 2021, artinya itu 4 tahun yang lalu. Banyak banget kejadian 2021. YPMA gerak, ZCC gerak gitu kan, Kores gerak, semua mujahid-mujahid gerak semua gitu. Mendominasi. Lu bayangin Ikhwan, dari 2021 kita sudah mendominasi. Terus waktu itu lawannya siapa ya? Waktu itu tuh lawannya itu bukan ini Ikhwan ya, bukan penghujat yang dialog. Lawannya itu pengepul murtadin, Yusuf Manuk Bulu, tahu yang sekarang dia ngehujat tapi nggak viral, kasihan banget. Sama Faktima Sadia yang ngeklaim dia murtadin, cewek gitu, tapi dia ada birahi kayaknya sama Gurunda. Lawannya dua itu dulu itu. Terus ada Tanpa Ragi juga, tapi Tanpa Ragi bubuk karena dia kecelnya 2 kali naikin Kores, sehingga gue berargumentasi berstatement di sana kebakaran. Itu ada di TSCC 1 itu, gue safari ke Tanpa Ragi. Akhirnya gue nggak dinaikin lagi di sana. Sama ada Zang juga. Zang udah gue ceritain bubuknya gimana kemarin. Ya, jadi lawannya itu bukan yang dialog gitu. Lawan-lawan itu mereka punya room sendiri, StreamYard sendiri, live sendiri, nah kayak gitu. Itu yang ada di 2021. Tapi tetap tingkah laku mereka tidak bisa membendung gencarnya dakwah Islam lintas iman di YouTube. Kenceng banget kita. Dan gue lihat kita Muslim nggak pernah redup sama sekali. Iya, nggak pernah redup sama sekali. Itu mantapnya 2021 ya, 2021 juara lah. Terus ketika kita lagi sibuk-sibuknya di sana, ya itulah perekrutan itu mulai jarang karena sudah mulai banyak yang dialog, udah banyak yang bisa dialog. Zoom juga mulai banyak gitu, nggak cuma ZCC doang. StreamYard, Goldian, Julius, tapi Goldian cuma bentar jatuhnya itu karena ya itu dia cepat banget dismonetnya. Itu ininya apa ya? Negatifnya, lemahnya streamnya tuh gitu Ikhwan. Dolarnya cepat kuning. Terus rentan konten berulang. Jadi kalau misalnya kita reaction, kita jatuhnya menarasikan gitu, bukan nampilin apa? Jarang banget nampilin videonya gitu. Karena itu jatuhnya nanti takutnya konten berulang. Berapa kali Julius kena? Tapi Julius itu emang mental pedagang kali ya. Dismon, bikin lagi YouTube. Dismon, bikin lagi YouTube. Waduh, buset si Julius tuh. Aku suka VT yang judulnya Mari Bubukin Panghujat Warung Kitab dan Pipis Koceng. Itu di Kores Kris yang mana itu? Yang pertama atau yang kedua ya? Belum tahu . Terus 2021 juga ini populasi Muslim YouTube makin kenceng karena makin mudah orang-orang ketika live ditampilin di YouTube itu jadi 2K, 3K gitu. 1K tuh udah nggak biasa, udah bukan barang mewah gitu. Zaman YPMA ketika dialog lintas iman open cam, waduh 1K itu mutiara Ikhwan. Alhamdulillah 1K gitu, alhamdulillah 2K kayak gitu. Dan itu yang bikin 1K 2K ya Ikhwan ya, kalau Gurunda dialog. Itu baru 1K 2K. Mantap betul. Iya, Kores Kris yang 1. Oh gitu, mantap. Iyalah, ini Akibul sama Ikhwan yang kalian tukang bikin VT. Kalian punya tambang emas, itu Trion Slayer Comment Center 1. Enggak kayak yang lainnya. Kalau kalian scroll ke bawah ya, itu semua dialognya Kores. Ada sih beberapa momen gue jadi menara siar bentar gitu karena sibuk di dunia nyata. Tapi kalau kalian scroll ke bawah dari 2020,
Allahu Akbar. Kalau kalian scroll ke bawah sampai 2020, 2020-an sampai ke 2023-an gitu. Itu kalian bakal lihat Kores yang dialog solo. Banyak banget itu. Itu tambang emas kalian lah. Kalian ambil momentumnya posting, kalian ambil momentumnya posting gitu. Dan gua nggak akan nge-strike atau nggak akan nge-claim, nggak akan kredit apa, karena seperti slogan gua di TSCC 1, karya gua itu propertinya publik, kalian bisa pakai itu gitu. Terus di 2021 ketika Kores di Jogja, apalagi yang seru ya ketika di Jogja itu? Iya, jadi pas gua di Jogja, Ustadz Zina Wafi lahir di situ. Ketika Kores dan Goldie Tot sedang dialog internal gitu. Karena Goldie Tot ini kan baru kuliah, dapat apa namanya, wawasan-wawasan baru, sok-sokan dia. Dia mau bahas tahlilan kayak gitu-gitu, Ikhwan. Gue yang apa, awam sama dialog apa itu firqoh atau jatuhnya atau mazhab gitu. Malas banget ngeladenin gitu. Jadi gue jawab sekenanya tetap bubuk dia. Iya, Goldian. Nah, ketika kita lagi dialog kayak gitu, nah ini Ustadz Wafi naik ke room TikTok gitu. Room TikTok kita. Dulu namanya masih Naja Media, masih ingat gue, warna kuning gitu. Itu pas gue lagi di Jogja. Ya gue kalau manggil si Julius sama Goldian gitu, Ikhwan. Ada Goldie Tot, ada Julie Tot. Kalau enggak Julie Blog sama Goldie Blog gitu. karena mereka lucu anjir. Bahan gue ceng-cengin, bahan gue candain ya. Nah, terus ya itulah ya, apa, gue melihat mutiara, gue melihat berlian ketika Ustadz Wafi berbicara itu. Ketika Goldian ngeluarin narasi di mana tahlilan, di mana apa namanya, ya tahlilan sih bahasanya waktu itu, di mana dalilnya tahlilan gitu-gitu. Ustadz Wafi, menurut Ustadz ini dalam kitab ini, wah ya masya Allah. 2020, 2021, selama 2 tahun gue mencari muslim yang seperti itu, baru ketemunya di Ustadz Wafi, Ikhwan. Gue belum nemuin lagi yang sekental itu ketika berargumentasi selain Ustadz Wafi. Belum nemu lagi gue. Makanya di situ langsung gue rekrut Ustadz Wafi untuk masuk ke ZCC. Gitu. Gue minta Ustadz Wafi masuk untuk ke ZCC. Di malam itu juga, alhamdulillah disambut sama Ustadz Wafi. Ustadz Wafi akhirnya masuk. Dan ya alhamdulillah berkembanglah sampai sekarang gitu. Ya karena memang ilmunya, bukan karena gua undang ya, Ikhwan gitu. Yang lain udah pada tidur masih gagah powernya Bang Kores. Ya karena yang lain tidur, gua live. Coba yang lain gak tidur, enggak lah, gua live. Inilah kesel gua. Gua tuh pengennya jam 3 sampai jam 9 ada muslim yang live gitu. Belum ada. Dari 2023 gue minta seperti itu, belum ada. Kalau gue ngomong, gue malas dialog jam segini. Kalau dipaksa dialog, hancur itu terhitungnya. Pagi nggak kerja bang, gue kerjaannya ini akhi, gue tuh kerjanya event konsultan. Jadi kerjanya kalau ada event-event doang. Nah, kalian kalau mau tahu Kores lagi sibuk kerja, nggak akan nongol di live biasanya, gitu. Kalau zaman YouTube Kores sibuk kerja, nggak akan gue bikin YouTube, karena pasti otak gue kekerjaan, gitu. Sehingga Kores itu udah alhamdulillah time freedom. Makanya bisa banyak nyari data-data amunisi bubukin tritung, gitu akhi. Kita sampai mana tadi ya? Mau sampai Ustadz Wafi. Nah itulah Ustadz Wafi. Jadi ingat gue pas momen gue di Jogja Ustadz Wafi ini. Istri berapa bang? 1
Satu. Pengen nambah, pengen banyak, enggak ada lagi. Gue nggak punya tenaga, waktu sama tenaga sama waktu, nggak bisa. Coba gue nikah 20, 21, pasti gue poligami. Sehat panjang umur Bang Kores, keren, amin. Wa iyyakum akhi. Salve juga Mabre, PG. Nah, selain momentum yang menarik itu lahirnya Ustadz Wafi pas Kores di Jogja, di dunia lintas iman ya. Ukti Heni, jazakallah khair. Oh Ikhwan ya, kalau kalian di Madura, kalian ke tempat Ukti Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ke tempat Ukti Heni. Ukti Heni itu jualan bebek yang gua pengen lagi sekarang tapi nggak bisa gitu karena jauh. Pas kita ada kajian ke Madura, ini Ukti Heni ngasih bebek, waduh ya Allah enak banget Ikhwan, bumbu hitam, kental banget bumbunya, bebeknya lemes banget, waduh. DM aja alamatnya, lah kan jauh Ukti. Bukan bebek hitam tuh apa ya? Khasnya Madura loh. PG penghujat akhi Kores. Oh nggak tahu aku. Apa kesudahannya nama Allah Profesor Konta tadi Bang? Tadi kalau kesudahannya gue kesimpulin gini ya. Oh ini untuk yang di YouTube yang nggak tahu. Tadi sempat live. Ada debat antara sesama Kristen gitu. Topiknya itu dibawakan oleh salah satu pihak yang Kristen bahwa kata ALLAH, kata Allah itu lebih baik dihapuskan dari Bible karena Tuhannya Kristen itu Yesus, bukan ALLAH. Nah, ada beberapa yang naik mencoba untuk kontra penghapusan kata ALLAH itu, gitu. Singkat cerita, semua dikontra sama kompatibel gitu. Tuhan lu Yesus atau Allah? Kalau Allah ya ngapain ada kata Allah? Kalau Yesus ya ngapain ada kata Allah Tuhannya orang Islam di Bible kayak gitu? Kalah semua. Jadi kompatibel menang. Yang pro kata Allah dihapuskan dari Bible menang gitu. Woi Cak, mantap, jazakallah khair, semoga Allah azza wa jalla balaskan berkali lipat. Si Caca nonton sini gak sih? Tiba-tiba indomisasi beliau, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuncir. Lebay, buset, anak-anak api udah tahu, Kores ya, kalau nemu makanan enak teriak-teriak, wajir enak banget ini, gitu-gitu gitu. Nah ini apa? Enak banget serius sih Juan. Dari semua bebek, gue kan di Jakarta juga ada bebek enak-enak. Tapi kalau dibandingin sama yang Ukti Heni, enak banget serius. Terus boxnya itu mewah, kagak murah. Tapi bener memang bisa dikirim itu bebek bumbu hitam itu Ukti. Kalau bisa mau lah, nggak perlu nunggu gua ke Surabaya kalau gitu. Jadi Ikhwan, kalian kalau yang mau bebek, terutama yang di daerah Jawa Timur ya Surabaya barangkali ya. Kalau yang Surabaya, nah itu order bebeknya Ukti Heni Madura. Kayaknya bisa kalau Surabaya doang mah. Karena kan ada jembatannya, Suramadu. Woi Daman, coba lu live, gua nggak live. Sampai mana kita tadi? Oke, sampai ke ya itu sih terakhir itu sih momentum paling indah itu Allah pertemukan kita dengan Ustadz Wafi ketika Kores di Jogja, pertemukan secara online sehingga Ustadz Wafi ada di barisan kita dalam bubukin Tritung Panghujat. Ustadz Wafi itu bubukin Sofi Badut, bubukin siapa? Itu kocak banget si Sofi Badut ketika bahas manuskrip ya. Sampai terdiam, sampai diganti. Jadi ini dua momen epik selain yang dialog nasab, ada dua momen epik dialog lintas imannya Ustadz Wafi. Ada momen epiknya. Satu, ketika lawan Sofi Badut, si Leni Eko bahas manuskrip. Oh, ada di live dia. Si Alus Sodako yang cantik nan jelita ini. Mantap. Nah, momen epiknya Ustadz Wafi itu ketika lawan Leno bahas kritik teks gitu.
Semua pertanyaannya Leni Eko dikonter semua sama Ustadz Wafi dengan kitab-kitab alim ulamanya, Masya Allah keren. Nah inilah kenapa gue butuh santri gitu loh, ngejawabin mereka dengan semua perpustakaan muslim di dalam hafalannya, itu yang keren. Nah terus ketika bagian Ustadz Wafi nanya, dia nanya ini masih inget gue, dia nanya di mana paragraf kedua dari manuskrip dari Markus 16 nomor 8 gitu. Oh bonyok di sana Sofi Badut, serius. Bonyok doi. YouTube lu apa yang baru Akhi Kores? Triun Slayer Comment Center 2. Cari sampai bego. Kalau udah bego balik lagi terus nanya. Sekarang YouTube-nya Kang, Triun Slayer Comment Center 2. Kalau kalian gak nemu balik lagi, nanti gua kasih tahu cara nyarinya. Waalaikumsalam Ufti Melani, garis terdepan TSCC ku. PK Duo lawan Tritung Bang Kores featuring Daman belum rilis nih. Oh. Gini. Bego, oke udah. Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlus sodako, ahlul jannah, Ukhti Naca. Lu ke TSCC 1 dulu, ke komunitasnya. Nanti di komunitas gua ada posting itu, link TSCC 2. Nah, lu ke sana. Nanti kalian kalau ke sana kalian akan menemukan 2 konten. Perjalanan para mujahid lintas iman, terutama dari perspektif Kores ya. Kalian nonton sampai habis itu. Di bagian awalnya ada video-video yang berhubungan sama dunia lintas iman zaman dulu. Di setelahnya itu Kores berceloteh mengenai The Magnificent Past, masa lalu yang jaya dari kita, yang alhamdulillah konsisten sampai sekarang. Aku udah subscribe kok dua-duanya. Oh mantap, akhirnya sudah nemu toh, hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi Akhi Al-Faqih. Kores lawan Edis lah kalau Anda paham Islam, kasihan Islam dibubuki terus. Iya yang awam soalnya. Gini Mesianik, gua itu di-ban sama Edis. Karena Edis tahu dialog sama Kores bikin habis viewer. Makanya kalau lu pengen banget lihat Kores dialog sama Edis, ceknya di YouTube di zaman Zoom atau di zaman StreamYard. Alhamdulillah. Gue pernah ketemu nggak ya sama Edis di StreamYard? Kayaknya StreamYard nggak ada deh. Iya, waktu StreamYard Edis fokusnya sama Katolik dia, sampai dicari aja. Coba makanya gini deh, untuk yang pengen banget lihat Edis versus Kores, kalian baik yang Muslim maupun yang Kristen ataupun Katolik, kalian tap di tempatnya Edis PK sama Kores, Edis PK sama Kores gitu. Sekali aja. Nanti kalau misalnya kalian bersatu di sana, kayaknya Edis bakal ngikutin deh. Gitu. StreamYard masuk link Fatimah yuk. Belum bisa Dam. Oh iya tadi ada yang nanya juga, untuk dialog Kores yang kemarin yang PK itu tidak akan diposting di YouTube Kores Ikhwan karena berbahaya untuk monetisasi. Kenapa? Kores dialog Muslim menara syiar pasti udah standby melive-kan gitu. Jadi kalau gua posting lagi dialognya gua, jatuhnya konten berulang. Nah gitu, itu berbahaya. Makanya kalau kalian pengen lihat dialognya Kores, kalian kalau nggak salah di Daman ada, di Pade Sugi ada, di Akang Satria ada, dicek aja. Oh di StreamYard ketemu gue sama Edis, dia mati di ketika dia bahas kata-kata asing dalam Al-Quran. Dia bilang jahim itu kata-kata asing. Terus gue buktiin enggak, jahim itu nama bukan kata-kata asing. Terus gue counter lagi, justru di dalam Bible lu yang ada kata-kata asing. Perhatikan ketika Yesus bilang Eli, itu kata asing itu.
Enggak lah, Eli itu bahasa Ibrani. Oke, kalau itu bahasa Ibrani, kenapa orang-orang yang mendengar Yesus bilang Eli malah bilangnya dia sedang memanggil Elia? Dar! Tergagap-gagap Edis. Masih ingat gua momen itu. Ini tuh ya salah. Au gitu, tiba-tiba dia melayang-layang di permukaan air. Jadi gitu mesianik ya. Itu jawaban gua. Kenapa ada Islam yang bubuk menurut kalian yang pro edis? Ya karena muslim-muslim yang naik awam gitu. Coba ketemu gua. Bukankah gua yang mengviralkan Tuhannya para penghujat dikawini di sorga? Gitu. Masa nggak diviralin sih itu? Room api pada off Kang. Ya. Nanti gua ini deh, gua perbanyak lagi room api serius. Menara siar api pusat sama menara siar DPW gue perbanyak lagi. Ntar beres sibuk-sibuk Ikhwan. Ada kesibukan APII yang tidak bisa disebutkan. Ada kesibukan APII yang sedang dikejar sekarang. Ada kesibukan program gue juga yang pribadi gitu. Contoh program gue yang pribadi itu wakaf buku buat santri. Ini masih tektokan untuk tanggalnya. Kemarin perwakilan dari gue udah ke Darut Tauhid untuk minta tanggal. Belum update lagi sampai sekarang. Kemungkinan Januari ini. Afwan, aku minta maaf duluan ya. Kan janjinya waktu itu 18. Ternyata 18 Agim udah full agendanya. 25 Desember API Pusat ada acara. Gitu. Nah, aku lihat-lihat 25 Desember API Pusat acaranya Bada Isya. Kalau misalnya penyerahan bukunya Bada Duhur, ya bisalah kekejar kan gitu. Makanya ini lagi diajuin tanggal 25, bisa nggak gitu. Tapi ya jangan berharap lah, karena kita tahu Agim ini kan alim kita. Jadi kita harus respect dan menghargai kesibukannya. Tritung bubuk kita ketawa itu kenapa ya? Ya karena kita memperlihatkan kebodohan mereka. Edis bilang Yesus punya Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Enggak, yang pertama. Oke, makasih infonya. Aku info apa, akhi? Mana si Mesiani kok tiba-tiba hilang dia? Ya, jadi ke depan kayaknya gue akan menggunakan jabatan gue di penelitian dan pengembangan apologet Islam Indonesia untuk membakukan jamnya menara syiar Ikhwan ya, insya Allah lah. Koreksi manusia kalong, yo X, Batman gitu, supaya muslimnya nggak kemana-mana gitu, nggak nyebar kemana-mana kayak gitu. Atau paling minimal gua buka live, nanti yang ngontrol moderator kayak Ukti Melani, kayak yang lain, kayak gitu-gitu ya. Menurutku sih Bang Kores itu stand up comedy sih, pas Tritung menghujat. Iya, hujatan mereka tuh gua makan, gua lepeh, gua kasih garam, gua muntahin lagi ke muka mereka. Jadi gitu. Ganti season. Oh, udah ganti season ya? Oh, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ganti season biasanya brutal epicnya. Nah, jadi untuk yang belum ketemu channel YouTube-nya Kores di yang kedua, yang terbaru, kalian ke channel YouTube Kores yang pertama, TSCC, cek ke komunitasnya. Nanti di situ ada postingan link, klik itulah link yang kedua. Selamat menikmati nanti di sana. Aku udah posting 3 video premier. Setiap jam 7.45 diputar. Nah, kalian nontonlah di situ. Banyak sejarah-sejarah yang mungkin menarik buat kalian. Bukan agama sih, tapi lebih ke dunia mujahid, gospel fikir, mugof. Nah, nanti kalian dengerinlah celotehan Kores di sana. Dan sorry ya, dokumentasi videonya budug gitu, kotak-kotak dan patah-patah, karena ya lu tau lah zaman itu HP-nya gimana.
YouTube yang dulu kenapa bang? Dismonet, udah dismonet gitu. Jadi gue udah malas karena AdSense YouTube itu operasionalnya kores untuk wifi lah, untuk rokok dan perkopian. Jadi ketika dismonet itu ibarat kayak tank Panzernya Nazi, tapi tangki bensinnya rusak, nah kayak gitu. Patroli ke Rumpang Hujan terus bikin mereka emosi bang. Aduh, itu sudah terjadi setiap hari dan biasa itu. Cuman gini, apa namanya? Mereka belajar ketika kores naik, argumen dikit udah diturunin. Nggak panjang ikhwan, nggak bisa panjang sekarang itu. Semenit 2 menit diturunin, semenit 2 menit turunin. Gua baru ngomong mereka udah kejang-kejang. Mereka udah kejang-kejang. Ini pertanyaan bagus, bikin panjang. Sejarah ketemu Gurunda Zuma, Bang Kores. Ketemu apa nih? Ketemu kenal atau ketemu fisik? Ketemu yang mana? Diketik dulu. Ketemu kenal dulu lah. Ketemu kenal ya. Oke, ketemu kenal. Jadi ini gue inget banget. Dulu Kores pertama kali masuk ke dunia dialog lintas iman di WhatsApp group. Gitu. Ketemu tuh, lihat tuh. Ini siapa nih di apa namanya? VN ya, VN siapa nih? VN siapa? Karena dialog di WhatsApp itu selain ketikan ada VN juga. Gurunda itu yang VN. Kalau ngetik dia dakwah doang, biasanya nggak jadi dialog. Nah, VN ini siapa nih? Suaranya lantang kayak Kiai Haji Zainuddin MZ Rohimahullah. Dalilnya balance, bawa dalil, jelasin apa ketika menjawab iman sebelah pakai dalil iman sebelah, ketika menjawab iman Islam pakai dalil iman Islam, dibawa dua-duanya di situ. Terus belum ada cecetan, baru tahu doang. Gurunda belum kenal gue juga gitu. Walaupun gue upcoming artis zaman itu, tapi kayaknya Gurunda belum kenal gitu. Karena Gurunda itu sibuk kerja, Ikhwan. Kerja nyantai VN-VNan, kerja nyantai VN-VNan gitu Gurunda. Sampai sekarang juga sama Gurunda itu. Paling minim drama Gurunda itu. Sibuk, kalau sekarang sibuk usaha, sibuk dialog beres, diem. Ada tritung, dialog beres, diem. Nah, Gurunda kayak gitu. Dari dulu sampai sekarang kayak gitu Gurunda. Bahas yang penting-penting di chat. Nah, itu kenalnya Kores ya. Terus kenalnya Gurunda gimana? Kenalnya Gurunda ketika YPMA. Gua menjabat menjadi kepala divisi humas gitu kan. Bertanggung jawab untuk hubungan YPMA dengan mujahid-mujahid yang bukan berpotensi namanya, yang berpotensi juga iya, yang jago juga iya, dan juga kepada tritung untuk lawan dialog gitu, dan juga konten. Nah, karena di bagian humas ini ada job desk yang mirip-mirip talent koordinator, sehingga gua ngontak-ngontakin semua mujahid ikhwan. Nah, jadi kenapa mujahid bisa nongkrong di YPMA? Sebagian mujahid yang baru-baru itu Kores yang nyari, itu Kores yang ngegabungin ke YPMA gitu. Contoh Gurunda gabung ke YPMA. Nah, Gurunda gabung ke YPMA. Nah itu tuh, ketika ada tugas itu di Kadif Humas, disitulah mulai dekat sama Gurunda gitu. Aku ngechat Gurunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Dari dulu gue udah manggil Gurunda, makanya nyebar ke kalian nggak manggilnya Gurunda kan gitu. Gurunda berkenan gak gabung sama YPMA begini dan begitu begini. Alhamdulillah disambut sama Gurunda gitu. Nah deketlah di situ ngobrol. Terus jadwalin Gurunda ada ini nih ada apa? Ada yang dari Kristen yang mau dialog ini gitu. Gurunda bersedia nggak? Bersedia. Oke, disetting topiknya ini gitu. Terus dekat lah di situ karena Gurunda itu ya welcome lah Ikhwan. Welcome. Terus kalau misalnya gue lagi dialog ya,
itu Gurunda tuh ngedengerin. Kalau Kores lagi dialog, Gurunda itu ngedengerin. Kadang suka support bawa ini deh gitu kan. Kalau misalnya tritungnya bubuk, tritungnya matu, oh mantap deh gitu Gurunda itu. Atau enggak, baru tahu ada data yang kayak gini deh. Jadi humble Gurunda itu, down to earth. Siapa sih yang nggak bangga dengan panglima seperti itu kan gitu ya. Nah deketnya di situ Ikhwan, deketnya di YPMA. Ketika gua Kadif Humas, Gurunda sebagai mujahid andalan gitu. Karena YPMA viewernya bisa gede, itu karena Gurunda yang dialog. Gurunda makin dikenal karismanya karena dialog open camp di YPMA gitu. Deketnya gua di situ karena gua punya tugas koordinator. Nah itu kenalnya di situ, dekatnya di situ Ikhwan. Sampai tadi ceritanya nyambung ke yang awal-awal gue cerita. Gue diminta Gurunda untuk ke Makassar ngurusin manajerialnya MMCI. Cuma kodarullah yang nggak kejadian. Terus ketemu fisik. Nah ini menarik. Ketemu fisiknya gue sama Gurunda itu ketika APII lahir. Baru gue ketemu fisik sama Gurunda Ikhwan. Disitulah pertama kali Gurunda lihat Kores dan Kores lihat Gurunda gitu. Sampai gue kecup pipi kiri pipi kanan Ikhwan. Terus mau coba di framing sama Tritung, framingnya gagal karena gue makan framingnya. Emang di Arab kayak gitu kok. Lu kagak lihat present Arab kalau misalnya ketemu kayak gimana? Nah gitu. Enggak. Jadi ketika bukan. Yang waktu pembentukan APII itu kayaknya orang-orang baru kan ya, orang-orang baru di dunia lintas iman yang lahirnya di TikTok gitu. Ibes, Paduka. Ini beliau menghilang tapi jasanya harus diakui dan ada di pembentukan API. Paduka Hendra, Pak Haji Tony gitu. Nah ini kan dan gue tuh lagi masa ini dulu tuh, masa baru banget nikah Ikhwan, gue nikah itu kan 2022. Jadi ketika 2023 awal-awal itu gue baru nikah gitu. Lagi sedang masa-masa memperkenalkan Afifah ke dunia Kores. Jadi fokusnya di situ. Sehingga agak terputus dengan TikTok. Nah, jadi ketika ke Makassar kebanyakan itu yang baru-baru, udah sama yang handle yang baru-baru, terus belum kenal juga gitu sama gue sama Ibes belum deket banget waktu itu. Jadi gue itu diundang ke Makassar. Inilah salah satu yang gue bilang di awal, dosanya Kores ke Gurunda gitu. Tiap diajak gak mau. Gue diajak sama Dek, ayolah Dek ke Makassar gitu. Dek ikut ya ke Makassar. Gue apa coba? Enggak, Gurunda gitu. Coba lu bayangin. Padahal lu tahu ya Ikhwan ya, APII. Aduh ini jadi panjang nih. Bentar lagi subuh. Kayaknya nanti gue sambung. Kayaknya nanti akan gue sambung beres sholat ya Ikhwan ya. Stay tune. Nah, Gurunda itu ngajak gue ke Makassar, tapi gue nggak mau. Nggak tahu kenapa gue nggak mau. Malas banget gue. Mungkin karena berhubungan dengan pesawat. Jadi inget gue si RK cerita, dia tuh paling anti naik pesawat, takut banget naik pesawat. Pas dia denger itu gue ketawa, wah si anjing si RK. Sama kayak gue ya, walaupun beda dasar gitu. Kalau gue itu bukan takut Ikhwan ya, gue tuh benci naik pesawat tuh, benci gue, bukan takut. Kenapa benci? Nggak bisa ngerokok itu. Satu itu. Kalau si RK takut, jadi beda ya. Tapi gue ngakak ketika denger cerita RK gitu. Nah itu nggak ikut gue, sehingga gue ketemu sama Gurunda di mana? Gue ketemu sama Gurundanya itu di Jakarta gitu. Jadi setelah API berdiri resmi jadi yayasan gitu, ada Gurunda ke Jakarta. Di situ gue ketemuan gitu Ikhwan. Itu baru ketemu fisiknya di situ gitu. Lalu kemudian
sebagai bentuk perdana ketemuan Kores dengan Gurunda, langsung gua bikinin program ke Bandung, disambut sama sepupunya Gurunda, kepercayaannya sepupu kepercayaannya Gurunda untuk ngurus usaha. Siapa? Sadli gitu. Oh oke Bang Kores, ayo ke Bandung lah kita. Ada gua, ada Gurunda, ada Sadli, ada Bang Handi, ada Julius, berlima kita. Nanti yang lain pada nyusul, tapi nggak bisa bareng. Iya, Fadl, Aki Ezem, udah Sony kok menghilang bang? Ntar, nanti. Ngapain nanti ya nantilah itu nanti. Nggak ada masalah kok. Cuma memang nggak melulu kita akan bareng-bareng karena manusia punya prioritasnya. Nah terus gini, ini ya Ikhwan ya, harusnya ini diapi, nggak apa-apa nanti gue ulang lagi aja. Jadi sebenarnya momen Makassar itu sakral loh Ikhwan loh. Kenapa? Karena sama kayak ketika pembentukan MMCI, ada lagi Ahlus Sodakoh yang terketuk girohnya dari perjuangan Gurunda gitu kan. Ya itulah Pak Haji Tony, Paduka Hendra gitu. Sehingga ingin mewakafkan sebagian hartanya untuk Gurunda bikin kebaikan bagi umat gitu kan, dibuatlah. Nah ini Gurunda mantapnya itu setiap ada donasi yang gede gitu, Gurunda itu nggak makan Ikhwan, macam Edis gitu kan, macam siapa terhitung lah, Agatha lah, si Edwin lah gitu, si apa Faslav lah, atau siapalah orang-orang itu kan gitu, dimakan jadi iPhone, jadi botok, jadi rumah ngontrak, nggak kayak gitu. Tapi jadi apa? Jadi kembali untuk umat. Bentuknya apa? Kalau nggak yayasan sekolah. Nah, Ahlus Sodakoh ini ngasih dana ke Gurunda bikin jadi yayasan Ikhwan. Masya Allah, beautiful gitu. Nah, perhatikan ya. Ini bisa gue bilang, ketika Gurunda di YPMA menjadi ketua cabang YPMA 5 Makassar, Gurunda itu pasif. ZCC, ketua pembina, Gurunda pasif. MMCI, Gurunda pasif. Tapi ketika APII, Gurunda aktifnya luar biasa Ikhwan, proaktif. Di situ gua melihat ini api insya Allah akan panjang. Karena panglima gua langsung yang ngehandle, yang turun, yang micromanagement gitu. Jadi krusial. Tapi gobloknya Kores nggak datang. Aduh. Ya gitulah, itu salah satu ajakan Gurunda yang ya maaf ya Panglima ya. Tapi kan ini yang insya Allah yang ini kan aku iakan gitu Gurunda. Jadi jangan marah sama Kores. Nah, itulah jawabannya. Kores pertama kali kenal Gurunda dan pertama kali ketemu muka sama Gurunda. Silakan pertanyaannya berikutnya untuk sejarah-sejarah mengenai dunia lintas iman. Tapi gini Iwan ya, apa yang Kores ceritakan ini kan perspektif sejarah dari Kores. Kalau dari orang lain tentunya beda lagi gitu. Terutama kalau misalnya kita bahas tadi gua bawa YPMA, CCC gitu. Bukan berarti orang lain salah, tapi memang kisahnya berbeda ketika di dalam yayasan tersebut gitu. Kalau sama Goldian dan Kohjul gimana? Menarik. Pertama kali kenal Julius sama Goldian, gua lagi handle ZCC Ikhwan. Bener-bener gua tata mengenai formasi dialog, mengenai giroh orang-orang yang masuk gitu kan. Itu tuh bener-bener lagi fokus banget di sana. Nah, adalah nama gitu kan ketika masuk Zoom itu Julius gitu kan. Ada nama Goldian kayak gitu. Ini gua taunya ya. Nanti kalau kalian tanya ke mereka mereka masuk ke dunia lintas iman ini gimana ya, tanyain aja ke mereka, pasti mereka juga ada perspektif sendiri. Ini yang gua kenal, pertama kali gua kenal ya, gua melihat dua nama itu hitam, nggak ada profilnya gitu. Terus oh ya udahlah, jamaah baru di CCC gitu. Terus Julius itu cuma sekali dua kali masuk Zoom itu. Akhirnya dia apa? Akhirnya dia solo bikin StreamYard, HMC, Hidayah Mualaf Channels, booming gede, mantap gitu. Dan itu gua lagi zaman-zamannya Safari.
Nah, jadi gue dia live gue masuk, dekatnya di sana Ikhwan. Jadi live itu perpanjang silaturahmi. Kalau gue ingetnya di situ ya, gue dekat-dekat sama Julius itu dia live gue masuk gitu. Karena di situ juga momentum gue lagi zaman-zamannya Safari, bubukin Tritung di StreamYard. Terus kalau Goldian sama, Goldian juga awalnya di JCC, tapi Goldian itu kayaknya tuh pengen punya kesempatan. Tunggu, ini ada harus scroll. Nah, sip. Pengen punya kesempatan dialog tapi nggak dapet tempat mungkin kayak gitu ya. Ini Gold kalau lu denger mungkin gue bisa salah. Nah, akhirnya Goldian juga jadi jarang ke Zoom. Nggak salah juga sebenarnya sih, karena ya kalau di Zoom itu nggak kayak di TikTok, lu pengen ngomong lu bikin room. Kalau Zoom itu ya lu kalau mau ngomong atas persetujuan jamaah yang di Zoom situ. Apakah mereka percaya sama lu dalam dialog, atau belum kenal, atau memang lu belum cocok untuk jadi pendialog gitu. Sehingga apa? Sehingga ya orangnya itu lagi yang dialog itu. Nah, Golian keluar akhirnya ngikutin jejak Julius, buka debat sama buka bahas berita itu sendiri. Di StreamYard juga, booming juga di sana. Masuklah gua ke sana, deketlah di sana. Tunggu. Iya, dekat-dekatnya di sana gitu. Udah ketemu muka sama siapa namanya, sama Goldian, udah ketemu mukanya ketika, nah kalian nanti nonton di di Triun Slayer Comment Center. Ketemu mukanya itu ketika ZCC rapat pengesahan yayasan. Iya. Jadi ZCC rapat pengesahan yayasan, Goldian itu ada di situ. Anjir. Ini dikepang rambutnya, Bre. Sok gaul buat anjir itu anak zaman itu tuh. Itu gue ketemu muka. Kalau nggak salah itu pertama kali ya. Nah, kalau sama Julius, kapan gue ketemu mukanya? Gue sama Julius ketemu mukanya, alhamdulillah adzan. Adzan dulu Ikhwan ya. Udah 1 jam juga. Ya wes lah, itu dulu aja, nanti yang Julius konten berikutnya gue kasih tahu. Thank you sudah menemani. Yang mau support untuk operasional wakaf buku buat santri, silahkan DM atau chat Kores atau langsung ke nomor rekening yang udah tahu. Ceritanya kita lanjut nanti karena aku udah adzan. Mari kita menghadap kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.